Sepucuk surat dari suamiku dan ibu mertuaku seketika menghancurkan duniaku. Mereka sengaja kabur, meninggalkanku bersama nenek yang terbaring lemah. Namun, saat ku dekati, wanita renta itu tiba-tiba mencengkeram erat tanganku. "Bantu aku menghukum mereka," bisiknya. "Mereka tak tahu siapa dia sebenarnya." Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit ikut merasakan betapa beratnya beban yang membebani pundakku. Aku melangkah gontai menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan kami yang mulai reot. Sepatuku basah kuyup, seragam kerjaku lepek oleh air hujan dan keringat setelah bekerja lembur selama 14 jam di pabrik. Tubuhku rasanya ingin remuk. Setiap sendi di tubuhku menjerit meminta istirahat. Namun aku tahu, setibanya di rumah, masih ada segunung pekerjaan rumah yang menantiku. Ibu mertuaku pasti sudah menyiapkan daftar omelan panjang karena aku pulang terlambat, dan suamiku, Dimas, pasti sedang asyik bermain ponsel di sofa tanpa peduli sedikit pun pada keadaanku. Namun, saat aku mendorong pintu depan yang berderit nyaring, pemandangan yang menyambutku bukanlah rutinitas menyebalkan seperti biasanya. Suasana rumah terasa sangat berbeda. Lampu ruang tamu menyala terang benderang. Di tengah ruangan, terdapat 3 koper besar berwarna hitam yang sudah terisi penuh. Aku tertegun di ambang pintu, air menetes dari ujung rambutku membasahi lantai ubin yang kusam. Mataku menatap bingung ke arah Dimas dan ibu mertuaku. Mereka berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sangat rapi dan wangi. Dimas memakai kemeja sutra mahal yang entah dari mana ia dapatkan uang untuk membelinya. Rambutnya disisir rapi dengan pomade. Sementara ibu mertuaku mengenakan gaun kebaya baru yang terlihat sangat mewah, lengkap dengan perhiasan emas yang berkilau di leher dan pergelangan tangannya. "Ada apa ini? Kalian mau kemana malam-malam begini bawa koper?" Tanyaku dengan suara serak, masih berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab dengan baik, ibu mertuaku justru mendengus sinis. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan penuh rasa jijik, seolah aku adalah sampah basah yang menjijikkan. Ia melipat tangannya di dada dan melangkah maju mendekatiku. "Baguslah kamu sudah pulang. Kami tidak perlu repot-repot menunggu lebih lama lagi di rumah kumuh ini," ucap ibu mertuaku dengan nada tinggi yang menyayat hati. Aku menoleh ke arah Dimas, memohon penjelasan. "Dimas, Mas mau kemana? Kenapa ibu bicara begitu?" Dimas tidak menatap mataku. Ia sibuk merapikan kerah kemejanya di depan cermin kecil di dinding. Kemudian, ia berbalik dan melempar sebuah amplop putih tepat ke wajahku. Amplop itu melayang dan jatuh ke lantai yang basah. "Buka dan baca sendiri. Aku sudah muak hidup miskin bersamamu, Fitri," kata Dimas dengan suara dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Suaranya datar, tanpa ada sedikit pun penyesalan atau rasa kasihan. Dengan tangan gemetar, aku berjongkok dan memungut amplop itu. Surat di dalamnya sangat singkat, ditulis dengan tulisan tangan Dimas yang terburu-buru. Kalimat yang tertera di sana bagaikan petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. "Mulai detik ini kita berpisah. Aku akan menikah dengan wanita yang bisa memberiku kehidupan layak, bukan perempuan miskin sepertimu. Urus saja nenek penyakitan itu sendiri. Semua utang pinjaman adalah tanggung jawabmu." Napasku tercekat. Aku membaca surat itu berulang kali, berharap mataku salah lihat. Namun, kata-kata kejam itu tetap tidak berubah. Aku mendongak, menatap suami yang selama 3 tahun ini kulayani dengan segenap jiwa dan ragaku. "Menikah lagi? Mas, apa maksudnya ini? Kita masih sah suami istri. Dan apa maksudmu dengan utang? Utang apa?" teriakku histeris. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bercampur dengan air hujan di wajahku. Ibu mertuaku tertawa keras, tawa yang melengking dan meremehkan. "Kamu itu bodoh atau pura-pura bodoh? Anakku akan menikah dengan wanita kaya raya akhir bulan ini. Wanita yang selevel dengan kami, yang bisa membelikan kami rumah mewah dan mobil. Bukan gembel sepertimu yang cuma bisa jadi buruh pabrik." Ia berjalan ke arah kamar belakang, tempat nenek Darmi terbaring sakit selama berbulan-bulan. "Dan soal nenek tua bangka di dalam itu, dia sekarang sepenuhnya jadi urusanmu. Kami tidak mau lagi mengurus wanita sekarat yang cuma bisa menyusahkan dan menghabiskan uang." Aku berlari menahan lengan Dimas. "Mas, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku istrimu. Aku yang banting tulang membiayai rumah ini. Dan nenek Darmi itu nenek kandungmu sendiri.
Teganya kamu meninggalkan dia saat dia sedang kritis begini? Dimas menepis tanganku dengan sangat kasar hingga aku terpental dan jatuh terduduk di lantai ubin yang dingin. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, bentak Dimas. Matanya melotot tajam. Kamu pikir aku sudi mengurus nenek tua yang sebentar lagi mati itu? Dengar ya, Fitri. Utang pinjaman online yang menumpuk di ponselmu itu jumlahnya ratusan juta. Semuanya pakai KTP dan wajahmu. Jadi, selamat menikmati sisa hidupmu dikejar-kejar penagih utang. Aku terbelalak. Tubuhku gemetar hebat. Pantas saja selama ini Dimas sering meminjam ponselku dengan alasan ponselnya rusak, dan memintaku melakukan verifikasi wajah dengan alasan mengurus bantuan sosial. Ternyata dia menjadikanku tameng untuk meminjam uang. Kalian jahat. Kalian iblis. Jeritku sekuat tenaga, memukul lantai dengan frustrasi. Ibu mertuaku keluar dari kamar belakang, membawa sebuah cangkir kecil berisi air berwarna keruh. Ia berjalan ke arahku dan menendang kakiku agar aku menyingkir dari jalannya. Berhenti menjerit, bikin sakit telinga saja, ketusnya. Ia kemudian berbalik menatap Dimas. Dimas, ayo cepat kita pergi. Taksi online-nya sudah menunggu di depan gang. Ibu sudah meminumkan obat terakhir untuk nenekmu. Dia sudah tidur nyenyak sekarang. Sangat nyenyak. Ada nada aneh dan seringai mengerikan di wajah ibu mertuaku saat ia mengucapkan kata, obat terakhir. Aku tidak mengerti saat itu, tapi perasaanku mendadak sangat tidak enak. Mereka bukan sekadar pergi. Mereka sengaja menyingkir dari rumah ini secepat mungkin. Dimas tersenyum puas dan meraih gagang kopernya. Baguslah, Bu. Ayo kita pergi. Selamat tinggal, Fitri. Jangan pernah berani mencari kami, atau keluarga istri baruku yang kaya raya itu akan menghancurkanmu. Mereka berdua melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Ibu mertuaku bahkan sengaja meludah di halaman depan sebelum masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Pintu rumah terbuka lebar, membiarkan angin malam dan tampias hujan masuk menusuk tulangku. Aku tetap duduk di lantai, membeku. Suara mesin mobil yang menjauh terdengar seperti lonceng kematian bagi kewarasanku. Aku sendirian, terjebak dalam utang ratusan juta yang tidak pernah kunikmati sepeser pun, dicampakkan begitu saja seperti barang rongsokan, dan ditinggalkan untuk mengurus seorang nenek yang lumpuh. Aku merangkak menuju kamar belakang dengan napas memburu. Kamar itu pengap dan berbau obat-obatan. Di atas kasur tipis yang sudah menguning, nenek Darmi terbaring pucat pasi, matanya terpejam rapat. Dadanya nyaris tidak terlihat naik turun. Di meja kecil samping kasurnya, terdapat cangkir kosong yang tadi dibawa oleh ibu mertuaku. Terdapat sisa serbu putih misterius di dasar cangkir tersebut. Mereka berdua sengaja pergi malam ini. Mereka memberikan sesuatu kepada nenek Darmi, sesuatu yang mematikan, dan kabur begitu saja. Mereka merencanakan ini semua dengan sangat rapi. Jika esok pagi nenek Darmi ditemukan tidak bernyawa, maka akulah yang akan menjadi tersangka utamanya. Akulah yang akan dituduh menelantarkan atau bahkan membunuhnya, sementara mereka memiliki alibi sempurna sedang berada di luar kota mempersiapkan pernikahan. Dimas dan ibu mertuaku tersenyum menang di dalam taksi mereka, merasa telah berhasil merancang pembunuhan dan jebakan yang sempurna demi mencairkan asuransi jiwa raksasa atas nama nenek Darmi. Mereka merasa sangat cerdas, sangat licik, dan yakin bahwa hidupku sudah hancur tak bersisa. Namun, dalam kegelapan malam yang dingin itu, ada satu kenyataan besar yang sama sekali tidak mereka ketahui. Sebuah kenyataan yang akan membalikkan dunia mereka 180 derajat. Mereka tidak tahu bahwa nenek Darmi sama sekali tidak menelan cairan dari cangkir itu. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa wanita tua yang mereka anggap sebagai beban tidak berguna itu, secara sadar dan sah secara hukum, telah membalikkan nama seluruh aset rahasia miliaran rupiahnya kepadaku. Kehancuran yang mereka siapkan untukku, tanpa mereka sadari, adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Malam semakin larut, diiringi suara hujan yang berangsur menjadi gerimis panjang. Aku masih terduduk di kursi kayu reot di samping ranjang nenek Darmi. Air mataku sudah mengering, menyisakan rasa perih di pelupuk mata dan sesak yang mencekik di dada. Surat cerai sepihak dari Dimas tergeletak tak berdaya di atas meja, menjadi saksi bisu betapa bodohnya aku selama 3 tahun terakhir ini. Kutatap wajah keriput nenek Darmi yang tampak tenang dalam tidurnya. Napasnya pelan namun teratur. Setiap tarikan napasnya seolah membawaku kembali pada kepingan-kepingan ingatan masa lalu, menguliti satu persatu kebohongan yang selama ini menutupi mataku. Semuanya bermula pada bulan ketiga pernikahan kami.
Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Aku baru saja menerima gaji pertamaku setelah diangkat menjadi karyawan tetap di pabrik tekstil. Dengan wajah berseri-seri, aku menyodorkan amplop gajiku kepada Dimas, berharap kami bisa menggunakannya untuk menabung dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Namun, sebelum Dimas sempat menerimanya, tangan ibu mertuaku menyambar amplop itu dengan cepat. Sebagai istri yang berbakti, gajimu adalah milik suami. Dan karena Dimas adalah anak laki-laki ibu, maka ibu yang akan mengelola semua keuangan di rumah ini, ucap ibu mertuaku saat itu dengan nada mutlak yang tidak bisa dibantah. Aku terkejut dan menoleh pada Dimas, berharap ia membelaku. Namun suamiku itu hanya tersenyum tipis dan mengelus pundakku. Sudahlah, Fitri, turuti saja kata ibu. Ibu lebih pintar mengatur uang daripada kita. Kamu harus belajar menjadi menantu yang penurut. Sejak hari itu, kartu ATM, buku tabungan, dan setiap lembar uang hasil keringatku dirampas paksa. Aku bekerja banting tulang dari subuh hingga langit gelap. Tanganku kasar karena bahan kimia pabrik, punggungku seringkali mati rasa karena terlalu lama membungkuk di depan mesin jahit. Setiap hari aku hanya diberi jatah uang transport yang sangat pas-pasan. Terkadang, aku harus menahan lapar saat jam istirahat siang karena tidak punya uang untuk sekadar membeli nasi bungkus. Sementara aku memeras keringat, Dimas sering berganti pekerjaan. Ia selalu beralasan bosnya tidak adil atau pekerjaannya terlalu berat. Sehari-harinya ia lebih sering nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Ibu mertuaku, kerjanya hanya menonton televisi sepanjang hari, arisan dengan tetangga, dan memarahiku jika lantai rumah terasa sedikit lengket saat aku baru saja tiba dari tempat kerja. Penderitaanku tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 1 tahun yang lalu, Nenek Darmi tiba-tiba jatuh sakit. Dokter puskesmas mengatakan bahwa kondisinya menurun karena faktor usia dan membutuhkan perawatan yang intensif. Sejak saat itulah, Dimas mulai melancarkan kebohongan intinya yang paling mematikan. Suatu malam, Dimas datang kepadaku dengan wajah memelas dan air mata buaya. Ia meminjam ponselku. Fitri, nenek butuh obat-obatan mahal. BPJS tidak menanggung semuanya. Aku butuh KTP-MU dan wajahmu untuk verifikasi pinjaman di aplikasi. Tolonglah, ini demi nyawa nenekku, rengek Dimas saat itu. Sebagai wanita yang bodoh dan selalu mengedepankan belas kasih, aku menurut. Aku membiarkan Dimas mengarahkan kamera ponsel ke wajahku, memintaku berkedip dan mengangguk sesuai instruksi aplikasi. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa suamiku adalah pria baik yang sedang berjuang demi keluarganya. Itu adalah kesalahan terbesarku. Pinjaman pertama cair, lalu disusul pinjaman kedua, ketiga, hingga puluhan aplikasi berbeda. Setiap kali tagihan datang, Dimas selalu mengambil alih ponselku dan menghapus semua pesan. Ia meyakinkanku bahwa ia mencicilnya setiap bulan dari hasil kerja serabutannya. Kenyataannya, uang itu tidak pernah digunakan untuk membeli obat nenek Darmi sepeser pun. Aku meremas ujung selutku saat ingatan-ingatan kecil mulai merangkai sebuah kenyataan yang mengerikan. Aku teringat aroma parfum wanita yang sangat menyengat di kemeja Dimas 3 bulan lalu. Saat aku bertanya, ia membentakku dan menuduhku curiga tanpa alasan. Aku teringat struk pembelian perhiasan emas dan tas bermerek yang kutemukan di saku celananya. Saat itu ia berdalih bahwa itu adalah titipan teman. Kini semuanya menjadi sangat jelas. Ratusan juta uang utang yang mengatasnamakan diriku, dipakai oleh Dimas untuk memanjakan selingkuhannya. Ia merayap di atas penderitaanku, menggunakan identitasku untuk membiayai gaya hidup mewah bersama wanita lain, dan membiarkanku menanggung beban bunganya yang terus membengkak. Dan yang paling kejam dari semuanya adalah perlakuan mereka terhadap nenek Darmi. Aku menatap cangkir kosong di atas meja. Selama berbulan-bulan, ibu mertuaku sangat protektif terhadap makanan dan minuman nenek Darmi, terutama di malam hari. Ia melarangku keras-keras untuk menyuapi nenek saat makan malam. Kamu urus saja cucian kotor, biar ibu yang merawat ibunya ibu sendiri, dalihnya selalu. Dulu aku mengira itu adalah bentuk kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Namun, melihat seringai jahat di wajah ibu mertuaku beberapa jam yang lalu, dan menyadari bahwa mereka memiliki motif polis asuransi jiwa raksasa yang menamakan Dimas sebagai ahli waris, perutku terasa mual. Mereka tidak sedang merawat nenek Darmi. Mereka meracuninya. Secara perlahan, sedikit demi sedikit setiap malam, agar kematiannya terlihat wajar karena penyakit tua. Dan malam ini, sebelum mereka pergi untuk memulai hidup baru yang mewah bersama istri baru Dimas, mereka memberikan dosis terakhir.
Mereka menumbalkan aku, membiarkanku berada di rumah ini sendirian agar jika polisi datang, akulah yang memegang gelas racun itu. Akulah yang tidak punya alibi. Kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan, semuanya menggunung dan menimpa kepalaku malam ini. Mereka menginjak-injak harga diriku, merampok hasil jeripayahku, menghancurkan masa depanku dengan utang rentenir digital, dan sekarang, mereka mencoba menjebakku dalam kasus pembunuhan berencana. Aku menarik napas panjang. Udara malam yang dingin masuk ke paru-paruku. Namun alih-alih mendinginkan kepala, udara itu justru menyalakan sebuah api kecil di dalam dadaku. Api kemarahan yang selama 3 tahun ini selalu kupadamkan dengan kata, sabar, dan bakti. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika mereka berpikir aku akan mengakhiri hidupku karena putus asa, atau membiarkan diriku diseret ke penjara atas dosa yang tidak kulakukan, mereka salah besar. Malam ini, Fitri yang lemah, bodoh, dan penurut telah mati bersamaan dengan tertutupnya pintu depan rumah ini. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan parau memecah kesunyian kamar. Fitri? Aku tersentak kaget. Mataku membelalak lebar melihat pemandangan di depanku. Nenek Darmi, yang selama ini tidak pernah bisa berbicara dan hanya terbaring seperti mayat hidup, kini membuka matanya perlahan. Mata tuanya yang biasanya kosong, kini menatapku dengan sorot yang sangat tajam, terang, dan penuh kesadaran. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, namun dengan tenaga yang tidak pernah kuduga sebelumnya, ia mencengkeram pergelangan tanganku erat-erat. Bantu aku menghukum mereka. Bisiknya, suaranya terdengar seperti ancaman mematikan yang tertahan selama bertahun-tahun. Genggaman tangan keriput itu terasa sangat kuat, jauh dari kesan rapuh yang selama ini melekat pada Nenek Darmi. Aku terpaku di tempatku, napasku seakan berhenti mengalir. Mataku membelalak menatap wanita tua yang selama berbulan-bulan ini hanya bisa terbaring pasrah, kini menatapku dengan sorot mata setajam elang. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari dada. Suara gemuruh hujan di luar rumah seolah mereda, digantikan oleh keheningan malam yang mencekam di dalam kamar sempit ini. Sebelum aku sempat menanyakan apa yang sedang terjadi, Nenek Darmi tiba-tiba melepaskan genggamannya. Ia menggunakan kedua tangannya untuk menopang tubuhnya, lalu perlahan tapi pasti, ia duduk tegak di atas kasurnya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan atau penyakit kritis seperti yang selalu dikatakan oleh ibu mertuaku. Nenek Darmi menoleh ke arah meja kecil di samping kasur, menatap cangkir kosong yang tadi dibawa oleh ibu mertuaku. Kemudian, ia menunduk ke arah pot tanaman hias layu yang terletak tepat di sebelah kiri ranjangnya. Tanpa kuduga, Nenek Darmi membuka mulutnya dan memuntahkan cairan bening bercampur serbuk putih yang sedari tadi disembunyikannya di bawah lidah. Cairan itu jatuh ke tanah dalam pot, membasahi akar tanaman yang sudah mengering. Ia mengusap bibirnya dengan ujung lengan bajunya, lalu menatapku yang masih membeku karena syok. Aku benar-benar tidak bisa mencerna apa yang ada di depan mataku. Selama berbulan-bulan, setiap malam, ibu mertuaku selalu menyuapkan air minum atau obat ke mulut nenek. Dan selama itu pula, ternyata Nenek Darmi tidak pernah menelannya. Ia membuangnya diam-diam saat ibu mertuaku sudah keluar dari kamar. Nenek tidak sakit? Nenek bisa bicara? Suaraku bergetar hebat. Aku melangkah mundur selangkah, merasa bingung, takut, dan takjub dalam waktu yang bersamaan. Nenek Darmi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan kepahitan dan kebijaksanaan yang mendalam. Aku sakit, Fitri. Tapi penyakit tua biasa, bukan penyakit mematikan seperti yang selalu diteriakkan oleh mertuamu yang serakah itu. Aku masih sangat sadar, telingaku masih mendengar dengan sangat jelas, dan mataku masih bisa melihat kelicikan mereka berdua. Aku menjatuhkan diri berlutut di samping ranjangnya, air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Tapi kenapa, Nek? Kenapa nenek pura-pura koma? Kenapa nenek membiarkan mereka memperlakukan nenek dan diriku seperti binatang? Mereka baru saja pergi, Nek. Mereka meninggalkan kita. Mereka bilang nenek sebentar lagi akan meninggal karena sudah meminum obat terakhir. Nenek Darmi menghela napas panjang. Ia merogoh ke bagian bawah bantalnya yang kusam dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk. Ia menyodorkan benda itu ke tanganku. Benda kecil itu terasa dingin di telapak tanganku. Namun entah mengapa, benda itu terasa sangat berat, seolah menyimpan sebuah rahasia yang bisa meledakkan dunia. Ambil laptop tuamu, Fitri. Colokkan benda ini. Kamu akan melihat sendiri jawaban dari semua pertanyaanmu.
Kamu akan melihat betapa busuknya darah dagingku sendiri, ucap Nenek Darmi dengan nada suara yang sangat dingin dan mantap. Dengan tangan masih gemetar, aku bergegas berlari ke kamar depanku. Aku membongkar lemari pakaianku dan mengambil sebuah laptop usang yang sudah lama tidak kugunakan karena rusak di bagian layarnya, namun masih bisa menyala. Aku membawanya kembali ke kamar Nenek Darmi, meletakkannya di atas meja kecil, dan menyalakannya. Suara kipas laptop yang berisik memecah keheningan. Aku mencolokkan flash disk tersebut dan menunggu hingga folder di dalamnya terbuka. Di dalam flash disk itu, hanya ada 2 folder utama. Folder pertama bernama Kamera Bantal, dan folder kedua bernama Legalitas. Atas instruksi Nenek Darmi, aku membuka folder pertama. Di dalamnya terdapat puluhan, bahkan ratusan file video yang dinamai berdasarkan tanggal dan jam. Semuanya terekam dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Aku mengklik salah satu video yang bertanggal 3 bulan lalu. Layar laptop menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas inframerah yang sangat jernih. Sudut pengambilan gambarnya berasal dari arah atas kasur, tepatnya dari dalam boneka beruang kecil yang selalu teronggok di sudut ranjang Nenek Darmi. Di dalam video itu, terlihat pintu kamar terbuka. Ibu mertuaku masuk mengendap-endap sambil membawa secangkir teh. Di belakangnya, suamiku, Dimas, ikut masuk sambil mengawasi keadaan di luar kamar. Aku menahan napas saat melihat ibu mertuaku mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku dasternya. Ia meneteskan 5 tetes cairan pekat ke dalam teh tersebut. Wajahnya di layar kamera terlihat sangat menyeramkan, penuh dengan keserakahan dan kebencian. "Minum ini, Bu," desis ibu mertuaku dalam video itu sambil memaksa membuka mulut Nenek Darmi. "Mati sajalah perlahan-lahan. Asuransi jiwa ibu yang 20 miliar itu tidak akan cair kalau ibu masih bernapas. Dimas butuh modal untuk menikahi wanita yang sepadan, bukan perempuan udik seperti Fitri yang cuma bisa jadi benalu." Air mataku menetes melihat kekejaman itu. Dalam video tersebut, Nenek Darmi tampak menelan cairan itu, namun setelah ibu mertuaku dan Dimas keluar kamar, Nenek Darmi langsung memiringkan tubuhnya dan memuntahkan semuanya ke dalam pot tanaman hias. Aku membuka video lain di tanggal yang lebih baru. Polanya selalu sama. Mereka berdua secara rutin menaburkan racun tanpa rasa dan tanpa warna ke dalam minuman atau makanan nenek. Mereka merencanakan pembunuhan secara perlahan agar dokter pemeriksa mengira nenek meninggal karena kegagalan organ akibat usia tua. Dan di video terakhir, yang direkam hanya 1 jam yang lalu, terlihat jelas ibu mertuaku menuangkan seluruh sisa racun di dalam botol ke cangkir, memberikannya pada nenek, lalu tersenyum puas sebelum akhirnya meninggalkanku sepucuk surat cerai dan kabur dari rumah. Mereka benar-benar ingin membunuhmu, Nek. Demi asuransi jiwa? Bisikku tak percaya. Tanganku mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di hatiku karena dikhianati oleh suamiku kini berubah menjadi kemarahan yang membara. "Asuransi itu hanya sebagian kecil dari alasannya, Fitri," kata Nenek Darmi pelan. "Sekarang buka folder kedua." Aku menuruti perintahnya dan membuka folder bernama Legalitas. Di dalamnya terdapat beberapa video yang direkam pada siang hari, saat Dimas sedang pergi nongkrong dan ibu mertuaku sibuk menonton televisi di ruang tamu. Di dalam video itu, terlihat jendela kamar Nenek Darmi yang menghadap ke gang sempit terbuka dari luar. Sesosok pria parubaya yang sangat kukenal muncul dari balik jendela. Dia adalah Pak Surya, tukang sayur keliling yang setiap siang selalu berhenti di depan rumah kontrakan kami. Namun, penampilannya dalam video itu sangat berbeda. Meski ia memakai caping dan baju lusuh, wajahnya memancarkan ketegasan. Pak Surya dalam video itu menyodorkan sebuah tumpukan map tebal berwarna merah melalui celah jendela. Nenek Darmi, yang tampak sehat dan segar, duduk di kasurnya, membaca dokumen itu dengan teliti, lalu menandatangani setiap lembarnya dengan pena mahal yang disodorkan Pak Surya. Pak Surya juga memberikan sebuah kamera kecil yang kemudian disembunyikan Nenek Darmi di dalam boneka beruang. "Pak Surya? Tukang sayur itu?" tanyaku dengan mulut menganga lebar. Pikiranku benar-benar buntu. Bagaimana mungkin seorang tukang sayur langganan ibu mertuaku terlibat dalam hal seperti ini? Nenek Darmi tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering. "Namanya memang Surya, tapi dia bukan tukang sayur. Dia adalah Bapak Surya Hadiningrat, pengacara senior dari firma hukum terbesar di ibu kota. Dia adalah tangan kananku, orang kepercayaanku yang sudah bekerja untuk keluargaku selama 30 tahun. Aku menatap layar laptop dan wajah Nenek Darmi secara bergantian. Kepalaku terasa berputar. Tangan kanan?
Keluarga? Bukankah ibu mertua selalu bilang kalau nenek tidak punya apa-apa dan hanya mengandalkan uang pensiun almarhum kakek yang pas-pasan? Ibu mertuamu, dan anakku yang bodoh itu, tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya, Fitri. Ucap Nenek Darmi dengan nada suara yang berwibawa. Aura wanita renta yang lemah itu seketika menghilang, digantikan oleh aura seorang pemimpin yang ditakuti. Suamiku, kakek Dimas, memang mewariskan harta yang cukup. Tapi aku tidak pernah diam. Selama puluhan tahun, aku memutar uang itu. Aku memiliki puluhan ruko di pusat kota, saham di beberapa perusahaan properti, dan tabungan deposito yang jumlahnya triliunan. Aku menyembunyikan semuanya dengan sangat rapi, menggunakan nama perusahaan cangkang dan bantuan Pak Surya. Nenek Darmi menatap mataku lekat-lekat. Aku menyembunyikannya karena aku tahu sifat anak perempuanku, ibu mertuamu itu. Dia serakah, gila harta, dan malas. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap merawat ibunya jika aku terlihat miskin dan penyakitan. Dan ternyata, tebakanku benar. Dia lebih memilih meracuniku demi polis asuransi yang kubuat sengaja sebagai umpan, daripada merawatku dengan tulus. Aku terdiam 1000 bahasa. Fakta ini terlalu besar untuk kucerna dalam satu malam. Nenek Darmi yang selama ini kupandikan air hangat setiap pagi, yang kusuapi dengan bubur sisa lauk seadanya, ternyata adalah seorang miliarder yang sedang menguji keluarganya sendiri. Lalu, kenapa nenek menandatangani dokumen-dokumen itu bersama Pak Surya? Tanyaku dengan suara pelan. Buka dokumen PDF yang ada di dalam folder itu, perintah Nenek Darmi. Aku mengklik sebuah file dokumen yang merupakan hasil pindaian beresolusi tinggi. Mataku membaca setiap baris kalimat hukum yang tertera di sana. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mataku menangkap namaku tercetak tebal di bagian bawah dokumen, lengkap dengan meterai dan tanda tangan pengesahan dari notaris. Dokumen itu adalah surat hibah dan pengalihan hak kepemilikan. Dalam dokumen tersebut, Nenek Darmi telah secara resmi membalikkan nama seluruh asetnya, rumah mewah, perusahaan, ruko, tanah, hingga rekening deposito, menjadi atas namaku. Surat itu disahkan 3 bulan lalu, tepat di hari ketika ibu mertuaku mulai meracuni Nenek Darmi, dan tepat di hari aku mulai dipaksa oleh Dimas untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Nenek memberikan semuanya kepadaku? Semua harta ini, atas namaku? Tanganku bergetar begitu hebat hingga aku harus melepaskan mouse laptop. Ya, Fitri. Semuanya milikmu secara sah di mata hukum, jawab Nenek Darmi mantap. Ia mengulurkan tangannya dan mengusap rambutku yang masih basah oleh air hujan. Sentuhannya terasa sangat hangat, kontras dengan perlakuan dingin suamiku beberapa jam lalu. Selama ini aku melihat semuanya dari balik mata yang terpejam. Aku melihat bagaimana kamu dihina, ditendang, dan dirampas gajimu oleh mertuamu. Aku mendengar bagaimana suamimu berbohong soal utang pinjaman itu. Aku tahu semuanya. Dan di tengah semua penderitaanmu, kamu adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah absen menyekat tubuhku, memberiku makan, dan menangis sambil mendoakanku setiap malam. Kamu pantas mendapatkan semuanya, Fitri. Aku menundukkan kepala dan menangis sejadi-jadinya. Tangisanku kali ini bukan karena putus asa atau kesedihan, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Beban berat yang tadinya menghimpit dadaku seolah terangkat seketika. Aku tidak lagi sebatang kara. Aku tidak lagi miskin dan tidak berdaya. Aku memegang kendali atas nasibku sendiri. Mereka pikir mereka sudah menghancurkanmu, Fitri, bisik Nenek Darmi di telingaku, suaranya tajam dan penuh perhitungan. Mereka pikir mereka bebas pergi malam ini untuk menikmati kekayaan keluarga selingkuhan Dimas, sambil meninggalkanmu untuk dipenjara karena kematianku. Mereka tidak tahu, kalau malam ini mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku mengangkat wajahku. Air mataku telah berhenti mengalir. Mataku menatap layar laptop yang menampilkan wajah ibu mertuaku yang sedang menuangkan racun. Sebuah senjata mematikan kini berada di genggamanku. Senjata berupa bukti rekaman percobaan pembunuhan berencana, dan kekuatan finansial yang tidak terbatas. Rasa takutku pada tagihan utang lenyap tanpa sisa. Rasa hormatku pada gelar suami yang disandang Dimas menguap ke udara. Yang tersisa di dalam diriku kini hanyalah keinginan yang sangat kuat untuk melihat mereka hancur. Sehancur-hancurnya, tepat di saat mereka merasa paling bahagia. Bantu aku menghukum mereka, Fitri. Mari kita buat mereka menyesali hari di mana mereka dilahirkan, ucap Nenek Darmi dengan senyum tipis. Aku menatap Nenek Darmi, membalas senyumannya dengan senyuman yang tak kalah dingin.
Aku mengangguk pelan. Akan kupastikan mereka berlutut memohon ampun di bawah kaki kita. Nek. Akan kupastikan dunia mereka runtuh tanpa sisa. Malam ini, di tengah suara hujan yang kembali menderas, aku berhenti menjadi korban. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, meraskan tekad yang membaja mengalir di pembuluh darahku. Pembalasan dendam ini akan menjadi mahakarya terindah dalam hidupku. Udara dingin sisa hujan menyusup masuk melalui celah dinding kayu rumah kontrakan, namun aku tidak lagi merasa kedinginan. Ada api yang membakar di dalam dadaku, menghangatkan setiap jengkal tubuhku yang tadinya kelelahan. Aku menutup laptop tua di depanku dan mencabut flash disk hitam itu dengan sangat hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam saku celanaku yang terdalam. Benda kecil ini adalah nyawaku, tiketku menuju keadilan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nek? Nenek tidak mungkin tetap tinggal di rumah ini. Obat racun sialan ini masih ada di ruangan ini, dan aku tidak sudi tidur satu atap lagi dengan kenangan tentang keluarga bajingan itu, kataku dengan nada suara yang sangat tenang. Ketakutan dan kepanikan yang kurasakan beberapa jam lalu telah menguap sepenuhnya. Aku telah bertransformasi dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang wanita yang siap berperang. Nenek Darmi mengangguk setuju. Ia menunjuk ke arah ponselku yang tergeletak di atas kasurnya. Hubungi nomor yang ada di paling bawah kontak teleponmu. Namanya kontak, tukang sayur. Telepon dia sekarang juga. Tanpa membuang waktu, aku meraih ponselku dan mencari kontak tersebut. Panggilanku tersambung pada dering kedua. Halo, Nyonya Besar, sapa sebuah suara bariton yang berat dan sangat formal dari seberang telepon. Aku tertegun sejenak. Suara ini sama sekali bukan suara cempreng Pak Surya saat ia berteriak menjajakan sayuran kangkung di depan rumahku setiap siang. Suara ini adalah suara seorang profesional kelas atas. Pak Surya? Ini Fitri. Nenek Darmi memintaku untuk menelepon Bapak. Kataku sedikit gugup. Ah, Nak Fitri, waktunya sudah tiba rupanya. Saya sudah memantau pergerakan suami dan ibu mertuamu melalui alat pelacak yang saya pasang diam-diam di koper mereka siang tadi. Mereka sedang menuju ke sebuah hotel bintang 3 di pinggiran kota. Mereka tampaknya tidak akan kembali ke rumah itu. Apakah Nyonya Besar baik-baik saja? Apakah mereka meminumkan cairan itu? Cecar Pak Surya dengan rentetan pertanyaan cepat. Aku melirik ke arah Nenek Darmi yang tersenyum meremehkan. Nenek baik-baik saja, Pak. Dia memuntahkan cairan itu ke pot tanaman. Tapi mereka benar-benar sengaja pergi malam ini untuk menjadikanku tersangka. Kami harus keluar dari tempat ini sekarang juga. Bagus. Berkemaslah seperlunya, hanya bawa barang pribadi yang penting. Jangan sentuh apapun yang berkaitan dengan barang-barang mereka, terutama cangkir minuman itu. Biarkan semuanya persis seperti saat mereka tinggalkan. Saya dan tim akan tiba di sana dalam waktu 10 menit. Kita akan memindahkan kalian ke tempat yang aman malam ini juga. Instruksi Pak Surya dengan sangat jelas dan terukur. Aku mematikan telepon dan bergegas mengambil ransel kecilku yang usang. Aku hanya memasukkan dokumen pribadiku, ijazah, dan pakaian secukupnya. Aku tidak membawa sehelai benang pun pakaian yang pernah dibelikan Dimas, karena semuanya dibeli dari hasil memotong jatah makanku. Sementara untuk Nenek Darmi, aku membungkus tubuh rentanya dengan selimut tebal yang paling bersih. Kami siap meninggalkan rumah neraka ini tanpa sedikit pun penyesalan. Tepat 10 menit kemudian, sorot lampu mobil yang sangat terang menembus celah jendela rumah. Aku mengintip dari balik tirai yang lusuh. 2 buah mobil SUV berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah kontrakan kami. Pintu mobil terbuka, dan turunlah 3 orang pria berbadan tegap mengenakan jas hitam rapi. Di belakang mereka, Pak Surya menyusul. Ia tidak lagi mengenakan caping dan baju kumal. Malam ini, ia mengenakan setelan jas 3 lapis yang terlihat sangat mahal, lengkap dengan kacamata berbingkai emas. Penampilannya benar-benar mencerminkan statusnya sebagai pengacara elit. Pak Surya masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk, langsung menuju kamar Nenek Darmi. Ia membungkuk hormat dalam-dalam. Nyonya Besar, maafkan keterlambatan saya. Mobil ambulans pribadi yang disamarkan sedang menunggu di ujung jalan besar agar tidak menarik perhatian tetangga. Mari kita berangkat. 2 pria berjas di belakangnya dengan sangat cekatan dan hati-hati memindahkan Nenek Darmi ke kursi roda khusus yang sudah mereka siapkan. Pak Surya menoleh ke arahku, menatapku dengan sorot mata penuh penghormatan yang membuatku sedikit canggung. Selama ini aku hanya dianggap sebagai pembantu gratisan, dan kini seorang pengacara hebat menatapku layaknya seorang ratu. Nak Fitri, mari.
Kehidupan baru Anda sudah menunggu, ucap Pak Surya sambil mempersilakanku berjalan lebih dulu. Kami menyelinap keluar menembus gerimis malam yang dingin. Saat pintu kontrakan kututup dan kukunci dari luar, aku membuang kuncinya ke dalam selokan yang mengalir deras. Tidak akan ada yang kembali ke tempat ini. Biarkan rumah ini menjadi saksi bisu kejahatan Dimas dan ibu mertuaku, yang kelak akan menjadi tempat kejadian perkara saat polisi melakukan olah TKP. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai sepi. Sekitar 1 jam kemudian, kami memasuki sebuah kawasan apartemen elit di pusat kota. Keamanannya sangat ketat. Mobil kami meluncur masuk ke area parkir VIP bawah tanah, lalu kami menaiki lift pribadi yang langsung menuju lantai teratas. Penthouse. Pintu lift terbuka, dan napasku tertahan. Ruangan di depanku sangat luas. Lantainya terbuat dari marmer impor yang berkilau memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang megah. Dinding kacanya menampilkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang memukau dari ketinggian. Perabotan di dalamnya terlihat sangat mewah dan elegan, dengan dominasi warna emas dan hitam. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah ranjang medis berteknologi tinggi yang sudah disiapkan khusus untuk Nenek Darmi, lengkap dengan seorang perawat wanita berseragam putih yang berjaga. Selamat datang di salah satu aset milik Anda, Nak Fitri, kata Pak Surya memecah keheninganku. Mulai malam ini, Anda dan Nyonya Besar akan tinggal di sini dengan pengamanan 24 jam. Tidak ada satupun orang dari masa lalu Anda yang bisa menyentuh tempat ini. Aku melangkah masuk dengan ragu, sepatuku yang basah dan kotor terasa tidak pantas menginjak karpet tebal di ruangan itu. Namun, perawat itu langsung mendekat dengan ramah, membawakanku handuk hangat dan sandal rumah yang sangat empuk. Ia kemudian mengambil alih kursi roda Nenek Darmi dan memindahkannya ke ranjang medis dengan sangat terampil. Setelah memastikan Nenek Darmi beristirahat dengan nyaman, Pak Surya mengundangku duduk di sofa ruang tamu yang empuknya luar biasa. Ia menyajikan secangkir teh chamomile hangat yang aromanya menenangkan pikiranku. Nah, Nak Fitri, waktu kita tidak banyak. Menurut informasi intelijen yang saya kumpulkan, resepsi pernikahan suamimu dengan wanita simpanannya itu akan dilangsungkan dalam waktu 4 hari lagi. Acaranya akan digelar besar-besaran di Hotel Grand Mulia. Keluarga selingkuhan suamimu adalah keluarga pengusaha kelas menengah yang sangat menjaga gengsi dan nama baik di kalangan sosialita. Jelas Pak Surya membuka rapat darurat malam itu. Ia meletakkan sebuah tablet canggih di atas meja kaca. 4 hari lagi, mereka secepat itu menikah? Tanyaku dengan nada jijik. Lalu bagaimana dengan status pernikahan kami? Dimas belum mengurus perceraian ke pengadilan agama. Dia hanya meninggalkanku selembar surat cerai tulisan tangan. Pak Surya tersenyum miring. Itulah kebodohan terbesarnya. Dia memalsukan status di KTP barunya dengan menyogok oknum di kelurahan. Dia mengaku sebagai pria lajang. Dan keluarga calon istrinya percaya begitu saja karena Dimas pintar memutar lidah. Dia menggunakan uang pinjaman atas namamu untuk memoles penampilannya agar terlihat seperti pengusaha muda yang sukses. Mendengar kata pinjaman, darahku kembali mendidih. Aku menatap tajam ke arah Pak Surya. Pak, soal pinjaman online itu, tagihannya sudah mencapai ratusan juta. Dimas menggunakan ponselku, KTP-ku, dan wajahku untuk mendaftar. Meskipun kita punya bukti video dia meracuni nenek, secara hukum perdata, pihak pinjol akan tetap menagih utang itu kepadaku, kan? Aku tidak mau membawa sampah itu ke kehidupan baruku. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, pintu lift pribadi terbuka. Masuklah seorang pemuda berkacamata tebal dengan rambut sedikit berantakan. Ia mengenakan kaos oblong hitam dan membawa sebuah koper perak yang terlihat sangat berat. Maaf saya terlambat, Pak Bos. Jalanan macet karena hujan, sapa pemuda itu sambil meletakkan kopernya di atas meja. Ia menoleh kepadaku dan mengangguk sopan. Perkenalkan, Kak Fitri. Saya Riko. Saya adalah ahli forensik digital yang disewa khusus oleh Pak Surya untuk menangani masalah Anda. Pak Surya menunjuk ke arah Riko. Ini jawaban atas kekhawatiranmu, Nak Fitri. Kita tidak akan membiarkan sepeser pun uangmu dipakai untuk melunasi utang bajingan itu. Riko, jelaskan rencanamu. Riko membuka koper peraknya, yang ternyata berisi berbagai macam peralatan komputer dan kabel yang terlihat rumit. Ia menyalakan laptopnya dan mulai mengetik dengan kecepatan tinggi. Begini, Kak Fitri, Riko mulai menjelaskan dengan bahasa yang sangat lugas. Dimas memang menggunakan KTP dan verifikasi wajah kakak. Tapi, setiap kali dia mengajukan pinjaman atau memindahkan uang ke rekening lain,
Dia menggunakan ponsel pribadinya sendiri, bukan ponsel kakak. Di dunia digital, setiap ponsel memiliki identitas unik yang disebut MAC address dan IMEI, serta meninggalkan jejak alamat IP setiap kali terhubung ke internet. Rico memutar layar laptopnya ke arahku, menampilkan sebuah peta digital dengan titik-titik lokasi yang berkedip. Saya sudah meretas dan meminta data historis dari provider internet yang dipakai Dimas. Saya bisa membuktikan secara sah dan ilmiah di depan hukum bahwa seluruh transaksi pendaftaran, pengajuan utang, hingga pencairan dana ke rekening istri barunya, dilakukan secara eksklusif dari perangkat dengan MAC address milik Dimas, dari lokasi di mana Dimas biasa nongkrong. Ini adalah bukti telah kejahatan identity theft atau pencurian identitas. Mataku berbinar. Jadi, utang itu bukan tanggung jawabku. Tepat sekali, sahut Pak Surya. Dengan laporan dari Rico, kepolisian akan langsung menetapkan Dimas sebagai tersangka kejahatan siber penipuan data. Segala tagihan yang mengatasnamakanmu akan diputihkan dan digugurkan secara hukum. Beban itu akan pindah sepenuhnya ke pundak Dimas dan istri barunya yang menikmati uang tersebut. Dan bagian terbaiknya adalah... Pak Surya menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita akan meledakkan semua bukti ini, mulai dari video percobaan pembunuhan ibu mertuamu, bukti transfer pencurian uangmu, hingga fakta bahwa kamu adalah pemilik sah seluruh kekayaan keluarga, tepat di tengah-tengah resepsi pernikahan mewahnya. Aku menelan ludah. Membayangkan wajah sombong Dimas dan ibu mertuaku hancur berkeping-keping di depan ratusan tamu undangan, di depan keluarga baru yang mereka bangga-banggakan, membuat jantungku berdebar kencang karena kegembiraan yang meluap-luap. Tidak ada tempat untuk sembunyi bagi mereka. Mereka akan ditelanjangi dari segala kebohongannya di depan publik. 4 hari, Pak Surya. Kita punya 4 hari untuk menyempurnakan rencana ini, ucapku dengan suara yang sangat mantap dan dingin. Aku tidak lagi mengenal wanita lemah penurut yang menangis di lantai ubin beberapa jam lalu. Wanita itu telah mati. Aku menoleh keluar jendela, menatap gemerlap lampu kota yang membentang luas. Besok pagi, aku butuh penata rias dan asisten belanja terbaik di kota ini. Jika aku harus datang ke pesta pernikahan suamiku, aku akan datang bukan sebagai korban yang dibuang. Aku akan datang sebagai eksekutor yang akan mencabut nyawa kesombongan mereka. Pak Surya tersenyum lebar, tampak sangat puas melihat transformasi mental yang kualami. Sesuai keinginan Anda, Nyonya Fitri. Balas dendam yang disajikan dingin, adalah balas dendam yang paling mematikan. Kami akan menyiapkan panggung eksekusi yang paling sempurna untuk Anda. Malam itu, di dalam kemewahan penthouse di atas awan, sebuah skenario kehancuran terstruktur mulai dirajut dengan rapi. Hitung mundur menuju akhir dari hidup Dimas dan ibu mertuaku telah dimulai. Dan aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 4 hari berlalu bagaikan hembusan angin yang membawa perubahan besar dalam hidupku. Waktu yang singkat itu kugunakan untuk mengubur dalam-dalam sosok istri penurut yang selalu menunduk ketakutan. Di bawah bimbingan pengacara kepercayaanku, Pak Surya, dan dengan fasilitas tak terbatas dari kekayaan nenek yang kini sah menjadi milikku, aku bertransformasi. Tanganku yang dulu kasar karena setiap hari mencuci setumpuk baju kotor ibu mertuaku, kini telah dirawat di salon paling mahal di ibu kota hingga kembali halus dan lembut. Wajahku yang dulu kusam karena kurang tidur dan kelelahan bekerja di pabrik, kini memancarkan aura keanggunan yang tajam berkat polesan riasan dari penata rias profesional. Malam ini adalah malam yang telah kutunggu-tunggu. Malam pembalasan. Aku berdiri di depan cermin besar di dalam penthouse, menatap pantulan diriku sendiri yang nyaris tidak kukenali. Aku mengenakan gaun malam sutra berwarna merah marun yang menjuntai elegan menyapu lantai. Potongannya sangat pas di tubuhku, memperlihatkan siluet kebanggaan yang selama 3 tahun ini dihancurkan oleh hinaan suamiku. Di leherku, melingkar sebuah kalung berlian asli yang kilanya mampu membutakan mata siapa saja yang berani meremehkanku. Rambutku disanggul rapi dengan gaya modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah dingin tanpa ekspresiku. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata. Yang ada hanya tatapan seorang eksekutor yang siap mencabut nyawa kesombongan mereka. Anda terlihat sangat luar biasa, Nyonya. Mereka tidak akan pernah mengenali Anda sampai Anda sendiri yang menunjukkan wajah Anda, ucap Pak Surya yang berdiri di belakangku dengan setelan jas rapinya. Ia mengangguk hormat, memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Di sebelahnya, Rico, sang ahli teknologi informasi, sedang sibuk mengetik di layar tabletnya.
Semua jaringan komunikasi di aula hotel sudah berada dalam kendali saya. Saya sudah meretas sistem audiovisual mereka. Tinggal menunggu aba-aba dari nyonya, dan teror akan kita mulai. Aku mengangguk pelan, menyunggingkan senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Mari kita berangkat. Aku tidak sabar melihat wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Kami tiba di Hotel Grand Mulia, salah satu hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Karpet merah membentang dari pintu masuk lobi hingga ke depan pintu aula utama. Ratusan karangan bunga mawar putih berjejer rapi, menyebarkan aroma wangi yang sangat menyengat, menutupi bau kebusukan dari kedua manusia yang sedang merayakan kebahagiaan di dalam sana. Suara alunan musik orkestra klasik terdengar mengalun merdu dari balik pintu ganda berukir emas. Dengan langkah tenang dan penuh percaya diri, aku melangkah masuk ke dalam aula utama. Tidak ada satupun penjaga yang menahanku, karena penampilanku malam ini benar-benar menyatu dengan para tamu undangan kelas atas, VIP, lainnya. Pak Surya dan Riko mengambil posisi di area balkon atas yang remang-remang, tempat yang sempurna untuk mengendalikan seluruh sistem tanpa ketahuan. Sementara aku memilih berdiri di sudut ruangan, di dekat pilar besar berbahan marmer, memegang segelas minuman berkilau, mengamati panggung sandiwara menjijikkan di depanku. Aula itu dipenuhi oleh ratusan tamu yang mengenakan pakaian gemerlap. Lampu gantung kristal raksasa memantulkan cahaya yang menyilaukan. Dan di sana, di tengah kerumunan para tamu kehormatan, berdirilah suamiku dan ibu mertuaku. Perutku terasa mual melihat suamiku tertawa lepas. Ia mengenakan setelan tuxedo putih yang membuatnya terlihat seperti seorang pangeran dari keluarga bangsawan. Rambutnya ditata sangat rapi. Di sebelahnya, berdiri istri barunya, seorang wanita muda dengan gaun pengantin mekar yang terlihat sangat angkuh, terus-menerus memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya. Sementara itu, ibu mertuaku tidak kalah heboh. Ia memakai kebaya modern bertabur payet berkilau, sibuk bercengkerama dengan keluarga besan barunya, tertawa terbahak-bahak seolah ia adalah wanita paling terhormat di dunia. Aku memperhatikan gerakan bibir ibu mertuaku dari kejauhan. Ia sedang menyombongkan diri, menceritakan betapa suksesnya bisnis suamiku, dan betapa bersyukurnya ia karena putranya akhirnya menikah dengan wanita yang setara, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia benar-benar menikmati peran palsunya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, mengira nyawa nenek sudah melayang di rumah kontrakan kumuh itu, dan mengira aku sedang menangis darah dikejar-kejar penagih utang. Mereka merasa memiliki alibi yang sempurna. Namun, mereka lupa bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain adalah sebuah istana pasir yang siap runtuh oleh satu sapuan ombak kecil. Dan malam ini, akulah ombak badai itu. Aku menyentuh AirPage kecil yang tersembunyi di balik telingaku. Riko, apakah posisi mereka sudah terkunci? Bisikku pelan. Sudah, Nyonya. Ponsel suami Anda, ponsel ibu mertua Anda, dan ponsel orang tua istri barunya sudah saya tandai. Pesan siap dikirim dalam hitungan mundur. Terdengar suara Riko dari AirPC. Aku menatap tajam ke arah suamiku yang sedang mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan ayah mertua barunya. Aku menarik napas panjang, meresapi setiap detik ketegangan ini. Kirim sekarang. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, aku melihat suamiku merogoh saku tuksedonya. Ibu mertuaku juga mengambil ponselnya dari dalam tas tangan mewahnya. Ayah dari istri baru suamiku pun melakukan hal yang sama. Mereka secara serentak membuka pesan yang baru saja masuk. Pesan anonim yang dikirimkan oleh Riko. Pesan itu sangat sederhana. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya sebuah gambar, hasil tangkapan layar, screenshot, beresolusi tinggi dari rekaman kamera tersembunyi. Gambar itu menangkap dengan sangat jelas detik-detik saat suamiku dan ibu mertuaku sedang berdiri di samping kasur, menuangkan cairan dari botol kecil ke dalam cangkir nenek pada malam sebelum mereka kabur. Wajah mereka berdua terlihat sangat jelas, penuh dengan ekspresi kejam dan licik. Di bawah gambar itu, hanya ada satu kalimat singkat bercetak tebal. Aku tahu apa yang kalian berdua lakukan sebelum pergi. Pembunuh. Reaksi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah mahakarya kehancuran mental yang sangat memuaskan untuk ditonton. Gelas anggur yang dipegang oleh ibu mertuaku terlepas dari tangannya. Gelas kristal itu jatuh menghantam lantai marmer, hancur berkeping-keping dengan suara pecahan yang sangat nyaring, membuat beberapa tamu di sekitarnya terlonjak kaget. Wajah ibu mertuaku yang tadinya merah merona karena tawa, seketika berubah sepucat mayat. Matanya membelalak lebar, menatap layar ponselnya dengan mulut menganga seolah ia baru saja melihat hantu dari neraka.
Tubuhnya bergetar hebat hingga payet-payet di kebayanya ikut bergetar. Di sisi lain, reaksi suamiku jauh lebih parah. Ia membaca pesan itu dan lututnya seketika lemas. Ponsel mahalnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba menetes dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang rapi. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah yang sangat panik. Matanya menyapu seluruh penjuru aula, mencari siapa pengirim pesan tersebut. Ia tampak seperti seekor tikus yang terjebak di dalam perangkap dan menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Ada apa ini? Gambar apa ini? Bentak ayah dari istri baru suamiku. Pria parubaya itu menatap suamiku dengan sorot mata penuh kecurigaan dan kemarahan. Ia menunjukkan layar ponselnya ke wajah suamiku. Apa maksud dari pesan ini? Siapa yang meracuni siapa? Jelaskan padaku sekarang juga. Istri baru suamiku ikut panik. Ia menarik lengan suamiku dengan kasar. Mas, ayah tanya itu gambar apa? Kenapa mas dan ibu ada di foto itu? Apa yang kalian lakukan? Suamiku tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Ia berusaha merangkai kata-kata, mencari kebohongan baru, namun otak liciknya lumpuh seketika oleh serangan teror psikologis ini. Alibi sempurna yang ia banggakan hancur berkeping-keping di dalam kepalanya. Skenario bahwa aku yang akan dituduh membunuh nenek, kini berbalik mencekiknya. Ia menyadari bahwa ada orang yang mengetahui kebusukannya, dan orang itu memiliki bukti yang tidak bisa dibantah. Itu pasti editan. Ada orang yang iri pada kesuksesan kita. Ya, itu editan komputer. Jerit ibu mertuaku dengan suara yang sangat sumbang dan bergetar. Ia berusaha tersenyum, namun senyumannya terlihat sangat mengerikan, seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Ia memunguti pecahan gelas di lantai dengan tangan gemetar, tidak peduli jarinya terluka dan mengeluarkan darah. Siapa yang mengirim ini? Keluar kamu. Jangan berani main-main denganku, teriak suamiku histeris, melupakan semua tata krama dan wibawanya di depan para tamu VIP. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah mereka dengan tatapan kebingungan dan sinis. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi sangat tegang dan canggung. Aku masih berdiri di sudut ruangan, menyembunyikan senyum puas di balik gelas minumanku. Jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin yang membuatku merasa sangat hidup. Ini baru permulaan. Serangan psikologis ini baru tahap pemanasan untuk meruntuhkan pertahanan mental mereka, membuat mereka paranoid dan ketakutan setengah mati. Aku menyesap minumanku perlahan, menikmati pertunjukan kepanikan mereka. Setelah mental mereka hancur, saatnya aku menghancurkan mereka dengan fakta yang akan mengubur hidup mereka untuk selamanya. Kekacauan kecil di tengah kerumunan itu dengan cepat diredam oleh pembawa acara, MC, yang berpengalaman. Melalui mikrofon, MC tersebut berusaha mencairkan suasana yang menegang dengan tawa yang dipaksakan. Ia segera mengambil alih panggung dan mengumumkan bahwa sudah saatnya bagi kedua mempelai untuk naik ke atas panggung utama dan memberikan pidato sambutan serta ucapan terima kasih kepada para tamu kehormatan. Ayah dari istri baru suamiku mendengus kasar, wajahnya masih memerah karena marah. Kita selesaikan urusan gambar sialan ini setelah acara selesai. Jangan buat malu keluargaku di depan kolega bisnisku. Cepat naik ke panggung dan perbaiki senyummu. Desisnya tajam ke telinga suamiku. Dengan langkah gontai dan lutut yang masih gemetar, suamiku dipaksa berjalan menaiki anak tangga panggung. Wajahnya tidak lagi terlihat tampan, ia terlihat seperti seorang pesakitan yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Keringat membasahi kerah kemeja putihnya. Istri barunya menggandeng lengannya dengan sangat kencang, tersenyum palsu ke arah kamera fotografer yang terus memotret mereka, berusaha menutupi kepanikan yang melanda suaminya. Ibu mertuaku memilih duduk merosot di kursi terdepan, terus-menerus memegangi dadanya seolah akan terkena serangan jantung kapan saja. Di belakang panggung, terdapat sebuah layar proyektor raksasa berukuran luar biasa besar. Seharusnya, layar itu digunakan untuk memutar video perjalanan cinta yang romantis antara suamiku dan istri barunya, lengkap dengan musik mendayu-dayu yang menyentuh hati. Suamiku berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon dengan tangan yang bergetar hebat. Ia menelan ludah dengan susah payah, menatap ratusan pasang mata yang menunggunya berbicara. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Suara suamiku terdengar parau dan putus-putus. Ia berdehem keras, mencoba menenangkan diri. Terima kasih, telah hadir di hari yang paling bahagia bagi saya dan istri saya.
Aku menekan RPC-ku kembali. Rico, dia sudah di panggung. Jatuhkan bomnya sekarang. Sesuai perintah, Nyonya. Mengambil alih sistem utama dalam 3, 2, 1. Tepat ketika suamiku akan melanjutkan kebohongan berikutnya, lampu di seluruh aula tiba-tiba meredup drastis. Musik pengiring yang tadinya mengalun pelan mendadak mati. Suara dengungan keras dari pengeras suara menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat beberapa tamu menutup telinga mereka karena terkejut. Layar proyektor raksasa di belakang suamiku berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala terang benderang. Namun, yang muncul di layar itu bukanlah video romantis seperti yang dijadwalkan. Layar itu menampilkan video rekaman hitam putih dari kamera tersembunyi beresolusi tinggi, tepat dari sudut pandang di atas kasur nenek. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Kesunyian yang mencekam menyelimuti aula raksasa itu. Hanya terdengar desis rekaman video yang diputar dengan volume maksimal. Di layar raksasa itu, ratusan mata para petinggi perusahaan, keluarga besar, dan sosialita melihat dengan sangat jelas bagaimana ibu mertuaku mengendap-endap masuk ke dalam kamar yang kumuh. Mereka melihat suamiku menyusul di belakangnya, berdiri berjaga di depan pintu sambil melihat ke kanan dan ke kiri dengan tatapan licik. Layar itu memperlihatkan dengan ukuran raksasa, botol kecil di tangan ibu mertuaku. Mereka mendengar suara asli dari rekaman itu, yang sengaja dijernihkan audionya oleh Rico. Minum ini, Bu. Mati sajalah perlahan-lahan. Asuransi jiwa ibu yang 20 miliar itu tidak akan cair kalau ibu masih bernapas. Dimas butuh modal untuk menikahi wanita yang sepadan, bukan perempuan udik yang cuma bisa jadi benalu. Suara kejam ibu mertuaku menggema di seluruh aula hotel mewah itu, menggelegar dari puluhan pengeras suara berkualitas tinggi. Terdengar pekikan ngeri dari kerumunan tamu. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan kekejaman yang baru saja mereka saksikan dan dengar. Ayah mertua baru suamiku melangkah mundur dengan wajah pias, menatap layar dan menatap suamiku secara bergantian dengan rasa jijik yang luar biasa. Matikan layar itu sekarang juga. Itu fitnah. Itu rekayasa. Seseorang tolong cabut kabelnya. Jerit ibu mertuaku dari bawah panggung. Ia bangkit dari kursinya, berlari ke arah meja operator sambil meronta-ronta dan berteriak seperti orang gila. Namun para petugas operator hotel sendiri kebingungan karena sistem mereka benar-benar terkunci dan tidak bisa dimatikan. Suamiku membeku di atas panggung. Mikrofon di tangannya jatuh berdebum ke lantai. Ia berbalik menatap layar raksasa itu, melihat wajah jahatnya sendiri terpampang nyata. Tubuhnya limbung, ia mundur beberapa langkah hingga menabrak tiang penyangga dekorasi bunga. Istri barunya berteriak histeris, melepaskan pegangannya dari lengan suamiku dan menjauh seolah suamiku adalah wabah penyakit menular. Namun, penderitaan faktual mereka belum selesai sampai di situ. Video di layar itu tiba-tiba berganti. Kini, layar raksasa itu menampilkan sebuah presentasi digital forensik yang sangat rinci dan profesional. Muncul puluhan logo aplikasi pinjaman online berwarna-warni, disusul oleh deretan angka tagihan yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Layar itu dengan cerdas menampilkan sebuah diagram alur uang yang sangat mudah dipahami. Di sebelah kiri, terdapat foto KTP-ku dan data peminjam. Namun, di sebelahnya terdapat tulisan merah menyala, pencurian identitas. Layar itu menunjukkan bahwa alamat IP dan MAC address yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi utang tersebut sepenuhnya berasal dari perangkat ponsel milik suamiku. Tidak berhenti di sana, diagram itu melacak aliran dana hasil pencairan pinjaman. Garis merah bergerak dari rekening suamiku, langsung masuk ke sebuah rekening bank atas nama istri barunya, lengkap dengan rincian mutasi untuk pembelian tas mewah, perhiasan, dan biaya sewa gedung hotel ini. Fakta ini menghancurkan sisa-sisa harga diri keluarga baru itu. Mereka bukan hanya menikahi seorang calon pembunuh kandungnya sendiri, tetapi mereka juga membiayai pesta pernikahan megah ini dengan uang haram hasil merampok identitas seorang istri yang tak berdaya. Uang yang mengalir di pesta ini adalah uang utang yang rencananya akan ditimpakan seluruhnya kepadaku. Bajingan keparat. Sebuah suara tamparan yang sangat keras menggema dari atas panggung. Ayah mertua baru suamiku telah melompat naik ke panggung dan mendaratkan tamparan telak ke wajah suamiku. Pukulan itu begitu keras hingga suamiku terjengkang dan jatuh tersungkur di atas panggung. Hidungnya mengeluarkan darah segar yang menetes ke kemeja putihnya yang mahal. Kau menipu putriku. Kau menipu keluargaku. Kau gunakan uang curian untuk membelikan perhiasan putriku, dan kau berniat membunuh nenekmu sendiri demi asuransi.
Pria macam apa kau ini? Maki pria parubaya itu dengan urat leher yang menonjol. Ia meludahi suamiku yang terkapar tak berdaya. Istri baru suamiku menangis sejadi-jadinya. Ia menarik kalung berlian dari lehernya dan melemparnya ke wajah suamiku. Aku tidak sudi menikah dengan pembunuh miskin sepertimu. Batalkan pernikahan ini. Kalian semua penipu. Jeritnya histeris sambil berlari turun dari panggung, dikelilingi oleh keluarganya yang menatap jijik ke arah suamiku dan ibu mertuaku. Ibu mertuaku merangkak naik ke atas panggung, berusaha menolong putranya yang babak belur. Ia menangis terseduh-seduh, memohon-mohon kepada keluarga besarnya. Tolong, Pak, ini semua salah paham. Tolong jangan batalkan pernikahannya. Anak saya orang baik, itu semua fitnah. Keluarga kami punya banyak harta warisan. Asuransi itu akan segera cair. Racau ibu mertuaku dengan rambut yang sudah acak-acakan, sepenuhnya kehilangan kewarasannya. Di saat itulah, aku melangkah keluar dari sudut remang-remang ruangan. Suara ketukan hak sepatu tinggiku yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis, membelah keributan di dalam aula. Beberapa tamu menoleh ke arahku, menyibakkan jalan seolah memberikanku karpet tak kasat mata. Aku berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat tinggi, dan tatapan mata yang sedingin es. Aku berhenti tepat di depan panggung, memandang ke bawah ke arah dua manusia yang dulu selalu menginjak-injak harga diriku. Suamiku yang sedang memegangi hidungnya yang berdarah, mendongak. Matanya menyipit, berusaha mengenali wanita anggun dan mewah yang berdiri di hadapannya. Ketika ia menyadari siapa yang berdiri di sana, matanya terbelalak hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Bibirnya bergetar hebat. Kamu tidak mungkin, bagaimana bisa? Bisik suamiku, nyaris kehilangan suaranya. Ia melihat kalung berlian di leherku, gaun sutra mahalku, dan tatapan penuh kuasa yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Ibu mertuaku ikut menoleh. Wajahnya pias seketika. Perempuan udik, apa yang kau lakukan di sini? Kau yang merencanakan semua ini? Teriaknya melengking, mencoba bangkit untuk menyerangku, namun kakinya terlalu lemas untuk berdiri. Aku menyunggingkan senyum yang mematikan. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan iba yang merendahkan. Fakta telah menelanjangi mereka. Kebohongan yang mereka rangkai dengan susah payah telah kuhancurkan menjadi debu dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan ini, barulah permulaan dari hukuman sesungguhnya yang akan kuberikan. Mereka telah jatuh dari langit kesombongan, terhempas keras ke dasar bumi, dan aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa merangkak naik lagi. Aku berdiri tegak di depan panggung utama yang kini lebih menyerupai arena penghakiman. Gaun sutra merah marunku berkibar pelan tertiup pendingin ruangan aula hotel yang megah ini. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap layar proyektor raksasa dengan ngeri, kini beralih menatapku. Suasana hening seketika, hanya terdengar suara isak tangis tertahan dari istri baru suamiku di sudut ruangan, serta napas memburu suamiku yang masih terkapar di atas panggung dengan hidung mengucurkan darah. Suamiku menatapku dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Wajah tampannya yang selalu ia banggakan kini kotor oleh darah dan keringat ketakutan. Ia merangkak maju hingga ke tepi panggung, menatap kalung berlian di leherku dan riasan wajahku yang sempurna. Kau, dari mana kau mendapatkan pakaian itu? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bukankah kau seharusnya mengurus nenek di rumah? Suara suamiku bergetar, memancarkan kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Ia mencoba mencari sisa-sisa wibawanya, namun usahanya sia-sia. Di mataku, ia hanyalah seekor cacing tanah yang sedang menggeliat kepanasan. Ibu mertuaku yang duduk merosot di lantai juga menatapku. Matanya merah menyala penuh kebencian, namun tubuhnya terlalu lemas untuk sekadar berdiri. Ini pasti perbuatanmu, kan? Kau yang mengedit video fitnah itu. Kau perempuan miskin yang tidak tahu diuntung. Beraninya kau menghancurkan pernikahan anakku. Penjaga, usir perempuan gila ini dari sini. Teriak ibu mertuaku dengan suara serak yang memekakkan telinga. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Mereka semua sudah menerima instruksi dari pengacaraku untuk membiarkan drama ini berjalan hingga tuntas. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah kolega bisnis dari ayah mertua baru suamiku, mulai berbisik-bisik keras. Tatapan mereka yang tadinya penuh penghormatan kepada keluarga suamiku, kini berubah menjadi tatapan jijik dan jijik yang mendalam. Aku tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Aku melipat kedua tanganku di depan dada,
menatap dua manusia rendahan di depanku ini dengan perasaan puas yang meledak-ledak di dalam dada. Kalian masih berani berbicara tentang fitnah setelah seluruh dunia melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kalian mencoba membunuh darah daging kalian sendiri? Suaraku menggema di keheningan aula, tenang namun setajam sembilu. Aku tidak berteriak. Namun setiap suku kata yang kuucapkan mengandung bisa yang mematikan bagi mereka berdua. Aku melangkah maju satu langkah, menatap tepat ke manik mata suamiku. Kamu membuangku seperti sampah. Kamu merampas setiap rupiah hasil keringatku selama 3 tahun. Kamu mencuri identitasku, menjadikanku tameng utangmu, agar kamu bisa berpura-pura menjadi pangeran kaya raya di depan wanita lain. Dan kalian pikir, kalian bisa pergi begitu saja setelah memberikan racun terakhir kepada wanita tua yang tidak berdaya itu. Suamiku menelan ludah dengan susah payah. Ia menoleh ke arah ayah mertua barunya yang berdiri tidak jauh dari situ, memohon pertolongan. Pak, tolong dengarkan saya. Perempuan ini istri pertama saya yang sudah gila. Dia sakit hati karena saya ceraikan, makanya dia memanipulasi video itu. Jangan percaya padanya. Tepat ketika suamiku menyelesaikan kalimat kebohongannya yang menyedihkan itu, pintu utama aula terbuka dengan sangat kasar. Suara langkah kaki sepatu Lars yang berat dan berirama memecah keributan. Belasan petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh beberapa detektif berpakaian preman, melangkah masuk ke dalam ruangan. Di belakang barisan polisi tersebut, pengacaraku dan ahli teknologi informasiku berjalan dengan langkah penuh wibawa. Kehadiran aparat penegak hukum itu membuat kepanikan suamiku dan ibu mertuaku mencapai puncaknya. Tamu-tamu undangan serentak mundur, memberikan jalan seluas-luasnya bagi para petugas kepolisian untuk mendekati area panggung. Seorang detektif senior melangkah maju, memegang sebuah map berisi surat perintah penangkapan. Ia menatap suamiku dan ibu mertuaku dengan ekspresi datar yang tidak kenal kompromi. Kami dari Kepolisian Resor Kota. Berdasarkan bukti rekaman video yang sah, laporan saksi mata, dan analisis forensik digital, kami membawa surat perintah penangkapan untuk 2 orang di ruangan ini. Suara detektif itu menggelegar, tegas dan tanpa ampun. Detektif itu menunjuk ke arah suamiku. Anda ditangkap atas tuduhan berlapis. Pertama, percobaan pembunuhan berencana terhadap nenek kandung Anda sendiri. Kedua, tindak pidana pencurian identitas dan kejahatan siber yang menyebabkan kerugian finansial ratusan juta rupiah atas nama istri Anda yang sah. Kemudian, detektif itu menoleh ke bawah, menatap ibu mertuaku yang kini gemetar hebat hingga giginya bergemeretak. Dan Anda, Nyonya, ditangkap sebagai pelaku utama dalam kasus percobaan pembunuhan berencana demi mencairkan polis asuransi jiwa. 2 orang petugas kepolisian langsung naik atas panggung, menarik kerah kemeja suamiku dengan kasar, dan memaksa kedua tangannya ke belakang punggung. Terdengar suara, klik, yang sangat jernih saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangannya. Di saat yang bersamaan, 2 poluan juga mengangkat paksa tubuh ibu mertuaku dari lantai dan memborgol kedua tangannya. Tidak, lepaskan aku tidak bersalah. Demi Tuhan, aku tidak meracuninya. Ibu mertuaku meronta-ronta histeris. Air matanya membanjiri riasan wajahnya yang kini luntur dan terlihat mengerikan. Ia menoleh ke arah suamiku, memohon bantuan. Tolong ibu, katakan pada mereka kalau ibu tidak bersalah. Namun, di titik inilah sifat asli suamiku yang paling pengecut dan busuk muncul ke permukaan. Dalam keadaan terdesak, ia mengkhianati ibunya sendiri. Itu semua ide ibu saya, Pak Polisi. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang membeli racun itu dan memaksa saya untuk ikut membantunya. Saya hanya ikut-ikutan. Tangkap saja dia, saya tidak bersalah. Teriak suamiku dengan wajah memelas, menunjuk ibunya sendiri dengan dagunya karena tangannya terborgol. Mendengar pengkhianatan putra kesayangannya, ibu mertuaku berhenti meronta. Matanya membelalak lebar, menatap anaknya dengan rasa tidak percaya yang menghancurkan hatinya. Wanita yang selama ini selalu memuja putranya seperti dewa, kini ditusuk dari belakang oleh darah dagingnya sendiri. Ia menjerit histeris, makian kasar keluar dari mulutnya yang ditujukan kepada anak yang selama ini ia agung-agungkan. Pemandangan itu sangat menjijikkan sekaligus sangat memuaskan untuk disaksikan. Diam kalian berdua. Kalian bisa berdebat di ruang interogasi nanti, bentak petugas polisi, membungkam perdebatan ibu dan anak tersebut. Ibu mertuaku kembali menoleh ke arahku. Dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki, ia meludah ke arah lantai di dekat kakiku. Kau pikir kau menang? Hah?
Nenek tua bangka itu sudah mati. Kami yang berhak atas asuransi jiwanya. Aku akan menyewa pengacara termahal di negeri ini menggunakan uang asuransi itu, dan aku akan memastikan kau membusuk di penjara karena mencemarkan nama baik kami. Mendengar ancaman konyol itu, pengacaraku melangkah maju. Ia berdiri tepat di sebelahku, membuka kancing jasnya dengan elegan, dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi bersampul tebal dari dalam tas kerjanya. Sayang sekali, Nyonya, ucap pengacaraku dengan nada suara yang sangat tenang dan profesional. Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Nenek yang Anda sebut tua bangka itu masih hidup dan sangat sehat. Malam ini, beliau sedang menikmati teh hangatnya di sebuah penthouse mewah dengan pengamanan ketat. Racun yang selama ini Anda berikan selalu dimuntahkannya. Pernyataan itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi suamiku dan ibu mertuaku. Mulut mereka terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan suara. Wajah mereka yang tadinya pucat pasi kini memutih seperti kapas. Lebih dari itu, lanjut pengacaraku, membuka lembaran dokumen tersebut. Sebagai kuasa hukum resmi beliau, saya mengumumkan bahwa polis asuransi jiwa yang Anda incar telah resmi dibekukan karena adanya unsur tindak pidana. Dan ini adalah dokumen hibah serta surat wasiat hidup yang sah secara hukum negara. Melalui dokumen ini, nenek kandung Anda telah mengalihkan seluruh harta kekayaannya, termasuk rumah tangga yang kalian tinggali, puluhan properti di pusat kota, perusahaan dagang, dan seluruh rekening tabungannya, kepada satu-satunya orang yang tulus merawatnya. Pengacaraku menoleh ke arahku dan membungkuk hormat. Semuanya kini adalah milik sah dari klien saya, Nyonya besar yang berdiri di hadapan kalian saat ini. Kehancuran total terpampang nyata di wajah suamiku dan ibu mertuaku. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi alibi. Tidak ada lagi harta yang bisa mereka curi. Mereka telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah ilusi, dan kini mereka harus membayar semuanya dengan kemerdekaan dan nyawa mereka sendiri. Ayah mertua baru suamiku maju ke depan, meludah tepat di wajah suamiku. Pernikahan ini batal. Keluarga penipu. Seret mereka dari hadapanku. Sorakan hinaan dan makian mulai terlontar dari para tamu undangan. Mereka melempar sisa minuman dan tisu kotor ke arah suamiku dan ibu mertuaku. Dengan susah payah dan wajah tertunduk menahan malu yang tidak terhingga, kedua manusia berhati iblis itu diseret keluar dari aula oleh pihak kepolisian. Gaun kebaya mewah dan tuxedo putih yang mereka kenakan kotor oleh noda dan ludah, sepadan dengan kotornya hati mereka. Aku berdiri diam di tempatku, menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Aku melihat punggung mereka yang perlahan menghilang di balik pintu aula. Tidak ada setetes pun air mata yang menetes dari mataku untuk mereka. Malam ini, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal dan sempurna. Beban berat yang membelenggu hidupku selama 3 tahun telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh kebebasan tanpa batas. Aku telah memenangkan pertarungan ini. Tahun telah berlalu sejak malam penghakiman di aula hotel itu. Waktu melesat dengan cepat, membawa perubahan yang begitu drastis hingga terkadang aku merasa seperti terlahir kembali menjadi manusia yang sama sekali berbeda. Pagi ini, sinar matahari Jakarta menembus masuk melalui dinding kaca raksasa di ruang kerja pribadiku yang terletak di lantai 40 sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman. Aku berdiri di depan jendela, memegang secangkir kopi hitam tanpa gula, menikmati pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Dulu, aku adalah salah satu dari jutaan orang yang berdesak-desakan di bawah sana, berlari mengejar bus pabrik dengan pakaian lusuh dan perut kosong. Kini, aku berada di puncak gedung ini, mengendalikan sebuah perusahaan properti raksasa milik keluarga nenek. Aku berbalik dan berjalan menuju meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Aku mengenakan setelan blazer dan celana bahan berwarna biru dongker yang dipesan khusus dari penjahit terkenal. Rambutku dipotong sebau, memberikan kesan tegas dan berwibawa. Setiap staf yang masuk ruanganku selalu menunduk hormat, bukan karena takut, melainkan karena rasa segan yang tulus. Aku memimpin perusahaan ini dengan tangan besi untuk urusan bisnis, namun dengan hati yang lembut untuk kesejahteraan karyawanku. Aku memastikan tidak ada satupun pekerja wanita di perusahaanku yang gajinya dirampas oleh siapapun, karena aku tahu persis rasanya ketidakberdayaan itu. Pintu ruanganku diketuk pelan. Pengacaraku, yang kini juga menjabat sebagai penasihat hukum perusahaanku, masuk membawa sebuah map. Selamat pagi, Nyonya Besar. Dokumen akuisisi lahan di wilayah selatan sudah siap untuk ditandatangani, ucap pengacaraku sambil tersenyum ramah. Aku mengambil pena dan membubuhkan tanda tanganku dengan mantap. Terima kasih, Pak.
bagaimana keadaan nenek di rumah? Beliau sangat sehat dan ceria. Tadi pagi beliau sudah sibuk di kebun belakang, menanam beberapa bibit bunga mawar baru bersama para tukang kebun, jawab pengacaraku. Mendengar itu, senyum tulus mengembang di wajahku. Setelah urusan pekerjaan selesai, aku bergegas pulang menuju rumah Mewahu yang terletak di kawasan perumahan paling elit. Memasuki gerbang besi yang menjulang tinggi, mobil yang kutumpangi membelah halaman rumput yang sangat luas. Di sana, di tengah taman bunga yang mekar dengan indahnya, nenek sedang duduk di kursi taman sambil menikmati udara sore. Ia tidak lagi duduk di kursi roda, tubuhnya sehat bugar, dan wajahnya selalu memancarkan kebahagiaan. Kami sering menghabiskan sore sambil minum teh bersama, menertawakan masa lalu yang kelam, dan mensyukuri kehidupan damai yang kini kami miliki. Nenek bukan sekadar penyelamatku, ia telah menjadi keluarga sejatiku, seorang ibu yang tidak pernah kumiliki. Sementara hidupku dipenuhi oleh cahaya dan kesuksesan, langit yang sangat gelap terus menaungi dua manusia yang telah merusak masa laluku. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia selalu datang dengan membawa tagihan yang sangat mahal. Di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum, kehidupan suamiku telah berubah menjadi neraka di bumi. Laporan dari orang kepercayaanku menyebutkan bahwa ia divonis hukuman penjara selama belasan tahun atas percobaan pembunuhan berencana dan kejahatan siber. Mantan suamiku yang dulu sangat membanggakan wajah tampannya, kini kehilangan segalanya. Dalam sebuah foto rahasia yang pernah dikirimkan kepadaku, penampilannya tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya kurus kering menyisakan tulang berbalut kulit karena jatah makanannya selalu dirampas oleh narapidana senior di dalam selnya. Rambutnya dicukur habis hingga botak. Kulitnya dipenuhi luka lebam dan bekas pukulan karena ia sering menjadi sasaran perundungan akibat sifat pengecutnya. Setiap hari, dari subuh hingga malam, ia dipaksa melakukan pekerjaan paling menjijikkan di dalam penjara. Ia bertugas menyikat toilet umum yang berkerak dan bau kotoran ratusan narapidana, membersihkan selokan kotor tanpa sarung tangan, dan menjadi pesuruh hina bagi geng-geng penguasa lapas. Suamiku tidak punya tempat berlindung. Tidak ada satupun keluarga yang menjenguknya. Istri barunya telah lama meninggalkannya dan menikah dengan pria lain, memblokir seluruh akses komunikasi. Dan yang paling menghancurkan mentalnya adalah kenyataan bahwa saat ia bebas belasan tahun lagi, ia tidak akan memiliki apa-apa selain tagihan utang pinjaman daring yang telah menumpuk dan membengkak bunganya hingga miliaran rupiah, menunggu untuk menelannya bulat-bulat. Ia akan menjadi gelandangan paling menyedihkan di jalanan ibu kota. Nasib ibu mertuaku jauh lebih mengerikan. Ia tidak ditempatkan di penjara biasa, melainkan di bangsal rumah sakit jiwa yang menyatu dengan lembaga pemasyarakatan wanita. Hukuman penjara dan kenyataan bahwa anak yang sangat ia puja tega mengkhianatinya di depan umum, telah memutuskan urat kewarasannya secara permanen. Informasi mengatakan bahwa ia selalu mengenakan seragam rumah sakit yang kumal, rambutnya beruban dan menggumpal kotor karena ia selalu mengamuk jika dimandikan. Setiap hari, ia duduk meringkuk di sudut ruangan sel isolasinya yang berdinding busa. Ia selalu memegang sebuah gelas plastik kosong, menggerakkan tangannya seolah sedang menuangkan sesuatu berulang-ulang kali. Minum ini, minum, asuransinya cair, anakku akan kaya. Ia terus bergumam tiada henti, siang dan malam, berbicara dengan bayangan di tembok. Terkadang, ia akan menangis histeris, merangkak ke arah pintu sel dan memohon kepada penjaga. Ia menangisi kebodohannya membuang menantu penurut yang kini menjadi pemilik sah seluruh kekayaan keluarganya. Ia menyadari bahwa harta yang selalu ia impikan sebenarnya sudah ada di depan matanya, namun ia hancurkan sendiri karena keserakahan dan kebencian. Penyesalan itu menggerogoti otaknya setiap detik, menjebaknya dalam ilusi penyesalan abadi yang tidak ada obatnya. Kehancuran mereka begitu sempurna, tanpa ampun, dan tanpa jalan kembali. Aku meletakkan cangkir kopi hitamku di atas meja kerja, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskannya perlahan. Segala dendam telah terbayar lunas. Luka masa laluku telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Pengalaman pahit dihina dan diinjak-injak telah mengajariku satu pelajaran paling berharga dalam hidup ini. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku bukan lagi wanita yang menunduk menangis di lantai ubin yang dingin. Aku adalah badai yang menghancurkan mereka, dan aku adalah ratu di dalam kerajaanku sendiri. Lembaran baru kehidupanku telah terbuka lebar, ditulis dengan tinta kesuksesan, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dariku.